Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini dakwah pencerahan saya menyoroti masalah khurafat di seputar wali. Dan yang ingin saya bicarakan adalah seorang yang dianggap kalangan aswaja wali zajab, yaitu Habib Bakar, yang menurut salah satu konten mempunyai 7 karomah yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Ini sobat-sobat. Dan anehnya, sobat-sobat, yang dianggap wali oleh kalangan aswaja, tingkah lakunya mirip orang gila. Rata-rata sobat-sobat tidak berpakaian dan bahkan merokok. Pertanyaan saya, dari mana orang tahu dia itu wali? Tetapi katanya kakeknya atau siapa itu juga wali. Wali kutub. Jadi apakah wali ini berdasarkan keturunan? Kemudian wali kutub, kakeknya atau siapa itu, tahu dirinya wali dari mana? Karena sesungguhnya seseorang tidak tahu bahwa dirinya wali. Contohnya Uwais Al-Qarni, yang kalangan wajah menganggapnya dia wali. Tetapi Uwais Al-Qarni sendiri tidak tahu dirinya wali. Masyarakat tidak tahu dirinya wali. Rasulullah diberitahu oleh Allah mengenai keutamaan dari Uwais Al-Qarni. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada sahabat mengenai Uwais ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, bila bertemu mintalah doa dari Uwais. Sekarang orang semua tahu dia wali. Siapa yang memberitahu? Tidak mungkin Allah memberitahu kepada seseorang dia wali atau yang mengangkat dia wali. Ini 7 karomahnya ini. Masuk sumur langsung hilang. Kemudian ditemukan di sebuah makam. Tahu-tahu ada di sebuah makam. 15 tahun tidak makan minum. Hebat sobat-sobat. Ya. Kemudian supir angkot tahu bahwa dia wali. Menghilang seketika. Bisa keluar dari ruangan terkunci. Siapa lagi nih? Beri nama wanita yaitu Fatimah kepada bayi yang masih dalam kandungan. Padahal hasil USG laki-laki. Ketika lahir, ternyata perempuan. Kemudian hujan berhenti ketika Habib Bakar ini datang ke suatu tempat. Padahal sudah 10 hari hujan. Selama 3 hari, Habib Bakar tersebut di tempat itu hujan berhenti. Setelah dia pergi, hujan lagi.
Ini yang disebut 7 karomah di dalam konten tersebut, sobat-sobat. Nah, mari kita bahas, kita tanggapi. Ya. Nah, sobat-sobat, yang bisa menghilang itu hanya 2. Golongan jin dan malaikat. Nah, Habib Bakar ini bisa menghilang. Ya tinggal dia ini jin atau malaikat. Kalau malaikat rasanya tidak mungkin. Karena malaikat tidak diketahui jenisnya laki-laki atau perempuan. Habib Bakar ini kan jelas kelihatan. Walaupun dia cuma pakai sarung, dia ini laki-laki. Nah, jadi kuat dugaan mungkin dia ini jin. Atau paling tidak ada andil jin ketika dia menghilang. Nah, jadi bukan waliullah dong. Berarti wali syaitan. Tidak makan minum selama 15 tahun, sobat-sobat. Kembali, yang bisa seperti itu, kalau tidak golongan jin adalah malaikat. Ya, tentu saja dia bukan malaikat. Ya, seperti yang saya katakan pertama, malaikat itu kita tidak tahu jenisnya laki-laki atau perempuan. Habib Bakar ini jelas, ya, bentuknya manusia. Nah, jadi jelas dia ini bukan waliullah. Ya, kuat dugaan kalau dia bukan jin, ya ada kerjasama dengan jin. Nabi saja, ya, orang yang paling dikasihi oleh Allah, yang paling dekat dengan Allah, tidak bisa menghilang. Dia makan dan minum. Ada orang yang tingkatnya sangat jauh derajatnya di sisi Allah dibandingkan dengan Nabi. Dianggap wali hanya karena bisa menghilang, tidak makan minum 15 tahun, bisa keluar dari ruangan terkunci. Sementara kalau kita ya menganggap ada wali-walian di agama kita, tentu saja Nabi Muhammad itu kepalanya para wali. Dan Nabi Muhammad tidak bisa menghilang. Nabi Muhammad luka ketika perang Uhud. Giginya ada yang tanggal. Tidak menghilang. Ini hurafat. Pembodohan bagi masyarakat. Hurafat seperti ini harus kita berantas. Karena menjerumuskan umat Islam kepada perbuatan syirik. Meyakini hujan berhenti karena kedatangan Habib Bakar. Itu kan sudah syirik. Hujan tidak hujan, berhentinya hujan bukan pengaruh makhluk. Akan tetapi iradat dari Allah. Kebetulan saja ketika dia di situ hujan berhenti. Mengenai hasil USG, sobat-sobat, biasa hasil USG itu meleset. Karena USG itu kan dugaan awal. Nah, sedangkan janin tersebut masih berproses. Dan pada akhirnya ya Allah yang menentukan. Karena USG kan hanya dugaan. Jadi bukan karomah ini, hal yang biasa. Ya, hasil USG itu bisa meleset. Ya, cuma itulah. Kalang Aswaja kan selalu mencocok-cocokkan. Ini kena karomah. Mari
kita kembalikan keyakinan kita tentang apapun yang berhubungan dengan agama ini kepada Allah dan Rasul-Nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Yang menyelisihi Rasulullah berarti tidak layak diikuti, berarti bukan waliullah. Rasulullah menutup auratnya. Tidak pernah dia menampakkan auratnya ke umum. Rasulullah tidak merokok. Rasulullah tidak menghilang. Nah, jadi sobat-sobat, mari kita benahi, kita koreksi pemahaman kita tentang wali. Ya, kalau orang berkata wali, kan selalu berpikir orang yang dekat dan disayangi oleh Allah. Namun sebenarnya wali itu ada dua. Waliullah atau wali syaitan. Kalau waliullah, dia tidak menyelisihi sunnah Rasulullah. Kalau dia wali syaitan, itulah yang menyelisihi Rasulullah dan bisa membuat keajaiban-keajaiban. Dan jelas ini kerjasama dengan jin. Karena yang namanya karomah itu tidak berketetapan, muncul di saat diperlukan. Sama dengan mukjizat para nabi, tidak bisa berketetapan, tidak bisa diulang. Dia muncul seketika saat diperlukan. Contohnya ketika Nabi Musa membelah laut, memukul laut sehingga laut menjadi jalan. Tidak bisa diulang. Besok, lusa, sehari dua hari ke depan, tidak bisa lagi Nabi Musa memukul laut kemudian menjadi jalan. Tidak bisa. Dan sobat-sobat, pemahaman kewalian atau mengenai orang yang dianggap wali oleh pihak aswaja selain bertentangan dengan logika, bertentangan dengan sunnah Rasul, juga bertentangan dengan Allah. Bukankah Allah mengatakan di surat Yunus ayat 6263 bahwa waliullah, orang-orang yang disayang Allah, yang dekat dengan Allah adalah orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Kalangan saja mempunyai pemahaman, mempunyai keyakinan bahwa seperti misalnya Uwais Al-Qarni itu jarang sholat Jumat. Ya, saya yakin ini adalah riwayat yang dusta, riwayat yang mungkar yang dialamatkan kepada Uwais Al-Qarni. Karena tidak mungkin Allah memberitahu tentang Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberitahu kepada sahabat kalau Uwais Al-Qarni jarang sholat Jumat. Artinya tidak termasuk waliullah. Karena waliullah selain beriman, senantiasa bertakwa. Tanda orang takwa, taat kepada perintah Allah. Ya, memang aneh pemahaman kalangan aswaja ini. Kalau sudah tingkatan wali, artinya boleh bertindak apa saja. Bahkan boleh tidak sholat. Padahal Nabi Muhammad saja, yang Allah jamin masuk surga.
masih melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu juga dengan sholat sunnah. Bahkan melaksanakan sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau Aswaja menganggap, berarti kalangan Aswaja menganggap yang mereka anggap wali, ya, melebihi Rasulullah, melebihi Nabi. Ini sudah mengkultuskan seseorang di atas Nabi, bahkan di atas Allah. Ini syirik besar. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.